Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali bersama kami dalam obrolan jelang maghrib di halaman Facebook Podcast Palu dan juga di channel YouTube Podcast Palu. Seperti biasa, teman-teman di Podcast Palu sudah menyiapkan sejumlah informasi penting, narasumber penting juga untuk Anda bisa menyaksikan siaran langsungnya di halaman Podcast Palu. Dan seperti biasa, karena tahun ini adalah tahun politik, tentu kami juga ikut berpartisipasi di tahun politik dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang punya hajatan di panggung politik, baik itu gubernur maupun bupati dan juga wali kota. Seperti biasa, kami juga tetap menggunakan protokol COVID-19 dengan menggunakan masker dan menjaga jarak hampir 1 meter saya dengan narasumber saya. Dan sore hari ini sangat sungguh berbahagia karena kami di Podcast Palu bisa menghadirkan 2 calon bupati dan juga calon wakil bupati Kabupaten Sigi yang akan bertarung di periode 2020-2024. Terima kasih. Sambil minum kopi, mungkin saya disiapkan kopi oleh teman-teman dari Cafe Negaya. Dan saya perkenalkan narasumber saya sore hari ini adalah calon bupati dan calon wakil bupati Sigi untuk periode 2020-2024. Silakan, ada kopi. Ini teh, Ibu minum teh ya. Nah, narasumber saya adalah Bapak Ustadz Husein Habibu MHI dan juga Ibu Paulina. Selamat sore, Assalamualaikum. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Nah, biar lebih jelas kita buka maskernya. Kita sudah mematuhi protokol COVID, tapi kita juga tetap harus menjaga jarak. Nah, seperti biasa di Podcast Palu, kita ngobrol sambil santai, Pak Ustadz, Ibu Paulina, biar tidak ada ketegangan. Karena kita tahu dunia politik penuh dengan ketegangan. Kita santai saja. Kita membedah visi dan misi calon bupati dan wakil bupati Sigi, Bapak Husein Habibu dan juga Ibu Paulina SE. Kita mulai dulu mungkin dari Pak Husein Habibu karena kita tahu beliau ini adalah ustadz. Tentu kalau urusan hafal menghafal sangat expert gitu ya. Ustadz, visi dan misi yang akan ditelurkan oleh pasangan Ustadz Husein Habibu dan juga Ibu Paulina mungkin bisa diberi gambaran apa yang paling mendasar di dalam visi misi itu. Dalam konteks kehidupan kita di Kabupaten Sigi, kami telah membedah bagaimana Sigi ini lebih maju dan lebih sejahtera. Oleh karena itu, satu kesimpulan kami bahwa Sigi maju berbudaya dan religius. Oleh karena itu, dalam beberapa konteks yang kita bedah, bagaimana kita dalam item-item pembangunan yang kita laksanakan itu berbasis pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, budaya pariwisata dan religi. Karena kita tahu di 70% di daerah Sigi itu adalah mereka-mereka yang melakukan pekerjaan pertanian. Dan untuk itu kita akan menggagas ini bagaimana brand image yang akan kita lakukan. Bagaimana kita ciptakan di Sigi ini brand image pertanian sehingga betul-betul pertanian itu merupakan ikon yang merupakan dambaan dari seluruh masyarakat Kabupaten Sigi. Kami teringat ketika Pak Aswadin Randalemba, kami Bupati sebelumnya, Bupati sebelumnya, kami meluncing ada merah Sigi atau Messi, jagung merah Sigi. Dan sekarang ini hilang. Oleh karena itu kita munculkan kembali bagaimana brand-brand pertanian ini akan kita munculkan seperti Gorontalo. Berarti fokus di visi misi adalah pertanian. Pertanian ada peternakan. Ada yang ada di daerah Sidondo itu, Tandau, itu akan kita galakkan bagaimana peternakan itu akan kita pusatkan di sana. Sehingga itu merupakan pusat pengembangan peternakan yang mungkin akan memberikan dampak positif bagi perekonomian yang ada di Kabupaten Sigi. Baik, Pak Ustadz tahan dulu. Itu akan kita bahas satu-satu nanti soal pertanian, ekonomi, pendidikan, pemerintahan dan sebagainya. Karena kita tahu Ibu Paulina kan saat ini masih menjabat saya minum dulu. Silakan diminum. Ibu, silakan minum. Nah, buat Anda yang di rumah menyaksikan Podcast Palu di obrolan jalan maghrib, bisa men-share informasi ini agar siaran kami, informasi ini bisa terpublis ke masyarakat, bisa lebih luas diketahui oleh masyarakat, dan Anda bisa mengetahui seperti apa bakal calon pimpinan yang akan Anda pilih nantinya di tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, Ibu Paulina, yang menarik Ibu Paulina adalah petahana, wakil bupati saat ini. Kemudian memilih
Pak Hussein Habibie sebagai latar belakang Ustadz, kita tahu beliau dari Nasdem, ibu dari Gerindra. Kemudian partai lain juga ikut mendukung, mengusung. Seperti apa ketemunya Ibu Paulina dan juga Pak Ustadz Hussein Habibie ini? Ya, kalau ketemunya sebenarnya sudah lama ketemunya. Ya, waktu saya masih di DPR, beliau sekda, kita sudah ketemu. Ya, hanya memang kemarin belum jodoh waktu periode kami kemarin. Ya, pasangannya beda dan sekarang ini ketemu lagi. Ya, saya kira untuk kedepannya tentunya kita mempunyai suatu tujuan yang sama. Ya, bagaimana kita bisa membangun Kabupaten Sigi, apalagi pasca bencana ini dengan tentunya dengan komitmen-komitmen kita berdua, yang mana kita bersama-sama boleh mendapat ruang yang sama untuk membangun Kabupaten Sigi ini. Ya, kalau kita tahu Sigi ini kan kabupaten yang dulu dimekarkan juga dari Kabupaten Donggala. Ya, ada bukan mitos, tetapi ada sebuah hal yang paling penting yang mendasar yang menyebut bahwa Sigi itu sebagai lumbung. Artinya basis pertanian berada di sana. Kemudian ekonomi di sana tumbuh itu juga dari pertanian, peternakan dan sebagainya. Tadi Pak Hussein Habibie sudah menceritakan soal itu. Nah, ke depan peningkatan ekonomi fiskal yang kalau tidak salah saya di dalam visi misi Pak Hussein dan Ibu Paulina menyebut bahwa itu akan ada kemandirian fiskal di sana. Seperti apa visi misi membedah itu? Kemandirian fiskal ini seperti apa, Ibu atau Pak Hussein? Ada satu gagasan kita, bagaimana kita akan menjadikan satu perusahaan usaha yang holding company, sehingga semua usaha-usaha yang ada di Sigi itu akan kita pusatkan. Satu contoh saja, hampir setiap hari jutaan kubik itu pasir yang ditarik, yang diambil oleh orang Palu tanpa biaya, tanpa ada satu pemasukan pun ke Kabupaten Sigi. Dan ini akan kita arahkan, akan kita buat sehingga betul-betul semua hasil Sigi itu harus ada kita proteksi, ada ekonomi protek. Sehingga kami dan Ibu Paulina, insya Allah mudah-mudahan nanti ada pasar antara dan semua hasil Sigi itu tidak boleh lari kemana-mana. Pasar antara maksudnya Pak Hussein? Iya, pasar harian. Sehingga kita tahu bahwa hasil-hasil mungkin yang kita minum ini itu asal dari Sigi semua. Semua yang kita makan di Sigi ini itu produk-produk dari Sigi. Dan kita lihat ketika hasil-hasil bumi dari Sigi itu langsung pasar impres. Sehingga kita berkeinginan, saya dan Ibu Paulina berkeinginan semua produk-produk pertanian di Kabupaten Sigi kita protek. Kita akan bangun pasar harian sehingga semua produk itu berhenti di pasar kita dan uang itu berputar di Sigi. Satu contoh, pasir. Pasir ini jutaan kubik lari ke Palu. Tapi kalau kita dirikan ada satu perusahaan yang punya holding company akan melakukan sebuah usaha ini, itu akan masuk sebagai PAD. Dan ini tidak dilakukan. Mudah-mudahan insya Allah saya dan Ibu Paulina ini menang, HP menang, Hussein Paulina menang, akan kita gagas ini. Dan kita akan berikan satu kontribusi ekonomi yang akan bisa membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Penambang pasir bisa berdampak ekonomi yang bagus, dan itu sudah kita bicarakan. Oleh karena itu satu gagasan kita, diperlukan kecerdasan pemimpin yang cerdas. Insya Allah saya dan Ibu Paulina akan bersinergi. Kami punya komitmen untuk membagi pekerjaan ini, karena kita menang bukan bukan karena kehebatan seorang bupati. Kita menang itu karena juga ada Ibu Wakil Bupati. Ibu Wakil Bupati juga menang bukan karena kehebatan Wakil Bupati, ada Bupati. Sehingga pekerjaan ini paket, begitu ya? Jadi ada sinkronisasi antara bupati dan wakil bupati. Nah, Ibu Paulina, saat ini Ibu Paulina masih menjadi wakil bupati. Tadi yang disebutkan Pak Hussein adalah bagaimana agar pendapatan asli daerah, fiskal di daerah Kabupaten Sigi itu kemudian lebih mandiri. Artinya pengelolaannya itu bisa pendapatan tidak lari ke kabupaten tetangga, ke Kota Palu. Ada tambahan dari Ibu Paulina? Jadi selain itu juga untuk itu dari sektor pertanian, karena memang Kabupaten Sigi ini kita mayoritas pertanian. Dan memang ini ada sedikit kita terkendala kemarin pasca bencana. Jadi tentunya ini yang kita bagaimana kita membangun pertanian ini tanpa pasca bencana ini, apalagi
sekarang ini kita ketahui bahwa untuk yang di daerah bawah ini untuk petani sawah itu memang belum bisa berjalan. Irigasi sampai saat ini belum selesai karena itu dari Kementerian PUPR yang mengerjakan. Dan kita juga tidak tahu apakah 2021 itu bisa selesai. Tetapi ini tugas berat siapapun nanti kepala daerah yang terpilih untuk membangun kembali pertanian itu yang ada, yang khusus di daerah wilayah barat bawah ini. Bagaimana kita, karena ini tanah yang terbongkar semua habis sampai saat ini masih seperti begitu keadaannya. Tentunya ini tugas kita untuk bagaimana kita membangkitkan kembali pertanian yang ada di bawah ini dengan membenahi semuanya itu, dan memang ini tidak mudah. Tetapi kita bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat seperti itu. Dan satu lagi kita lupa bahwa kita di Sigi ini 73% daerah kita itu wilayah hutan. Dan tentunya ini juga sebenarnya kami waktu Ini potensi, potensi fiskal itu juga sebenarnya kita bisa mendapatkan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat lewat luas tutupan hutan yang sampai saat ini juga belum diberikan. Dan saya sendiri sudah mengikuti itu. Kemarin kita sampai belajar ke India untuk seperti apa India bisa diberikan dari luas tutupan hutannya. Tetapi kita bukan cuma Sigi, tetapi ada beberapa daerah di Indonesia ini yang mempunyai hutan yang cukup luas yang sampai saat ini belum menerima itu. Itu masih tetap terus harus kita kita dorong sehingga itu bisa kita dapatkan juga, karena luar biasa nantinya betapa tidak adilnya orang yang tidak punya laut tidak diberikan kebijakan fiskal dari luas tutupan hutan yang ada. Sektor lain yang lebih dominan. Ya, saya kira itu. Saya sempat sekilas melihat visi misi dari Pak Husein dan juga Ibu Paulina. Soal pertanian tadi yang disinggung Ibu Paulina, ada yang menggelitik perasaan saya, yaitu pertanian berbasis konservasi sumber daya alam dan berbudaya. Saya mungkin agak belum terlalu mendalami, mungkin bisa dijelaskan. Di Sigi ini ada satu brand culture yang kita kenal di Sigi, itu adalah adat istiadat. Di Sigi ini sudah berkolaborasi antara budaya adat istiadat dengan hutan dan pertanian. Sehingga di sekitar hutan lindung itu masyarakat tidak semena-mena melakukan pembabatan hutan. Ada adat-adat yang memberikan satu ruang kepada masyarakat kita. Satu contoh seperti Nyombo. Nyombo ini satu larangan kepada masyarakat untuk merusak hutan, tapi bisa melakukan, mengkomparasikan lewat pertanian. Bisa menanam rotan di dalam, bisa menanam jagung di dalam, bisa menanam lain tanpa merusak hutan. Sehingga antara budaya, pertanian, dan hutan itu selalu berkolaborasi, dan itu tentunya mendatangkan hasil bagi masyarakat yang ada di sekitar. Oleh karena itu, insya Allah nanti seperti yang disinggung oleh Ibu Paulina, daerah kita adalah salah satu daerah konservasi, dan kita sudah hitung-hitung di zaman dulu ketika saya jadi sekda, itu dari hutan lindung kita ini kita bisa menghasilkan 80 miliar setiap tahun. Tapi ini yang belum dilakukan. Ini hak kita. Hak kita yang berada di Taman Nasional Lorelindo. Caranya seperti apa, Pak? Ya, ada perhitungan setiap pohon itu. Saya tidak terlalu ini, tapi mereka menyatakan bahwa ketika ada kompensasi dari Badan Lingkungan Dunia, karena kita adalah paru-paru dunia, maka kita diberikan kompensasi sekitar 80 miliar setiap tahun. Ini yang kita kejar. Dan kebijakan-kebijakan fiskal ini akan berbasis ini, akan berbuah ini, dan moralnya sebagai set ekonomi kita, set interest ekonomi kita. Tentunya masyarakat Sigi yang saat ini seperti yang disampaikan tadi, kita tidak punya laut, tetapi kita punya yang lain-lain. Kita punya batu gajah, kita punya pasir, kita punya komoditi-komoditi yang lain. Dan ini yang kita dorong untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi. Nah, tadi soal pertanian, juga soal ekonomi. Bagaimana dengan sektor kesehatan? Sigi itu kita tahu daerahnya sangat luas, kemudian ada beberapa daerah yang sampai saat ini masih susah dijangkau karena faktor alam yang sangat ekstrim gitu. Nah, kesehatan ternyata berdampak juga. Ada beberapa daerah yang sampai saat ini belum dimasuki oleh tenaga-tenaga medis. Ada tenaga medis yang masuk, kemudian susah akses masuknya obat-obatan dan sebagainya. Ibu Paulina melihat ini ke depan seperti apa? Iya. Memang ini sampai saat ini bukan tidak masuk, tetapi mereka sudah sampai juga ada itu program Nusantara Sehat, itu mereka juga sudah sampai di pelosok, dan memang kendalanya kita tenaga medis ini yang memang masih sangat kekurangan, dan juga begitu juga dengan perawat.
Dan ini mungkin nanti apabila kami terpilih, karena ini belajar dari pengalaman yang ada sekarang, saya berjalan dan saya melihat memang betapa sangat ada juga puskesmas sudah didirikan, pustu maupun perawat pun tidak ada di situ. Saya tanyakan dan ini penyebaran karena kita katanya kekurangan. Ya untuk kedepannya ini kan juga tenaga-tenaga anak-anak yang lulusan keperawatan itu sebenarnya sudah banyak. Dan ini mungkin mereka bisa diberikan ruang, tetapi mungkin kita tidak bisa mengangkat mereka menjadi PNS, tapi mereka bisa menjadi tenaga honorer yang tentunya kita harus memberikan insentif yang baik. Dan karena khusus karena mereka itu berada di daerah terpencil, dorongan-dorongan seperti ini yang kita harus berikan fasilitas sehingga mereka juga bisa betah di tempat itu. Jadi karena memang mungkin ini karena keadaan yang seperti begitu, keadaan akses jalan, terutama ini akses jalan, dan ini juga ini harus jadi tugas PR kita ke depan ini membenahi infrastruktur yang ada. Jadi sampai di pelosok-pelosok itu infrastruktur ini memang sekarang ini bukan berarti tidak ada. Kita sudah membuka bahkan sampai ke daerah Luwu itu daerah Sulawesi Selatan perbatasan kami sudah buka sampai ke situ. Jadi ini ketika nanti akses ini dan ini sudah di revisi tata ruang kita sekarang ini itu sudah dijadikan jalan negara. Jadi betapa kita beruntung ketika itu dan ada beberapa yang sudah dialihkan ke jalan provinsi seperti itu. Jadi ini akan meringankan kita ke depan dan semoga ini cepat terwujud sehingga kita juga akses jalan itu ketika itu terbuka sampai di pelosok tidak ada lagi orang katakan bahwa ini daerah terpencil sehingga mereka tidak mau lagi. Bukan berarti bahwa ini karena image-nya ini ketika orang ditempatkan di sana itu mereka anggap mereka orang buangan. Padahal tidak seperti itu. Ya nanti marah orang daerah-daerah terpencil. Memangnya di sini daerah buangan. Ya, ini akses juga ke Marawola Barat. Karena ada dua. Ini yang kita masih terkendala Marawola Barat bersama Kinovaro juga yang di bagian ujung dan juga ke wilayah Pipikoro. Ini juga akses infrastruktur yang perlu kita perbaiki, kita buka juga sehingga ini daerah-daerah ini nanti tidak terkesan menjadi daerah buangan seperti itu, daerah terpencil dan kita bisa keluar juga dari ketertinggalan yang ada. Siapapun yang nanti akan ditempatkan di situ dia merasa bahwa ini tempat bukan tempat buangan. Ya, begitu. Baik. Ya. Untuk Anda di rumah, kembali saya ingatkan untuk membagikan kembali laman podcast Palu perbincangan kami yang disiarkan langsung ini agar informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber saya juga sampai ke tempat Anda, ke tangan Anda. Nah, sambil minum, Ustaz, Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Kita sambil minum kopi biar karena kopi kata orang bisa menjernihkan suasana. Baik, sekali lagi buat Anda yang baru menyaksikan siaran langsung kami di podcast Palu, kami ucapkan selamat bergabung dan sore hari ini saya bersama calon bupati dan calon wakil bupati Sigi, Pak Hussein Habibu dan juga Ibu Paulina. Nah, menarik tadi Ibu Paulina sudah menyebut bahwa tidak akan ada lagi daerah terisolir dan itu sudah dilakukan selagi Ibu Paulina saat ini masih duduk sebagai wakil bupati di Sigi. Pak Hussein, yang menarik juga di sektor lain, sektor pendidikan. Iya. Pak Hussein ini adalah latar belakangnya adalah ustadz meskipun kemarin birokrat. Mantan guru ya. Kita tahu sektor pendidikan ini juga menjadi sangat penting agar manusia-manusia yang ada di wilayah itu juga bisa mentalnya terasah, pendidikannya baik, kemudian ini akan menjadi generasi-generasi yang baik ke depannya. Pak Ustadz melihat sektor pendidikan seperti apa? Ini pendidikan perlu kita utamakan untuk menciptakan manusia yang berkualitas di Kabupaten Sigi. Saya latar belakang orang pendidikan. Ya. Saya 16 tahun jadi kepala sekolah. Pernah jadi kepala, pertanyaan saya kepada Ustaz. Jadi pernah kepala bidang pendidikan dasar, tahu benar bagaimana kebutuhan pendidikan ini. Oleh karena itu, yang perlu kita harus lakukan adalah infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah dan peningkatan kualitas para pengajar. Ini juga yang kita lihat, yang kita rasakan seperti mereka-mereka terpencil, gurunya itu hanya satu, mengajar orang sekitar 50 orang. Dia gurunya, dia kepala sekolahnya? Dia kepala sekolah, dia guru. Dan dia juga yang pukul-pukul lonceng itu. Jadi ini memang satu masalah, tetapi insya Allah akan kita lakukan. Bagaimana pemerataan guru? Mereka terpusat di sini semua, terpusat di Kecamatan Sigi Birumaru, terpusat di Kecamatan Dolo, terpusat di Kulawi. Tetapi daerah-daerah terpencil itu merupakan momok bagi mereka. Marawola Barat, kemudian
Kecamatan Pipikoro, ini seakan-akan kalau ada ditugaskan di sana, seperti mereka itu dikucilkan. Dan inilah mindset ini yang perlu kita harus rubah. Oleh karena itu yang terbukanya tadi yang disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati, Ibu Paulina, akan dibuka itu mulai dari Tewa sampai di Kalawara, Palu Kalawara, Kalawara Gimpu, Gimpu Peana, Peana Kalamanta, Kalamanta yaitu Ke Palopo, Ya. Lu. Kemudian nanti ada saya berkolaborasi terus terang dengan para calon gubernur ini, akan kita membuka akses jalan mulai dari Tangarawa sampai di Watatu. Kemudian kita buka mulai dari Bangga sampai di daerah Lalundu. Kemudian Lalundu di Mamuju Utara. Ini semua akses-akses ini untuk membuka terisolasinya ini daerah-daerah ini. Dan memang kalau kita berbicara Sigi, banyak sekali daerah-daerah yang terisolasi. Dan itu juga berdampak pada proses pendidikan. Oleh karena itu nanti merupakan kerja keras kami dengan Ibu Paulina, bagaimana pemetaan para tenaga pendidik ini, sehingga mereka ini bisa ditugaskan di tempat terpencil, sehingga juga ini mendorong kualitas sumber daya guru dan sumber daya murid yang ada di tentu itu akan berdampak pada pendidikan. Hasil akhirnya tentu pada kualitas sumber daya manusia. Bu Paulina, soal infrastruktur pendidikan, tadi Pak Hussein sudah menyebut soal kualitas sumber daya manusianya, penambahan guru, sumber daya guru, sertifikasi guru dan sebagainya. Kalau soal fasilitas pendidikan, saya kira itu juga perlu kita benahi karena masih banyak ini daerah-daerah kami satu ruangan itu dibagi-bagi berapa, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, satu kelas. Cuma kadang di sini dipele-pele dengan ini saja. Jadi ini memang untuk ketersediaan sarana prasarana infrastruktur belajar mengajar itu juga penting, dan juga tentunya untuk memberikan motivasi semangat bagi para pengajar, baik itu dia tenaga honorer maupun itu ASN, tentunya dia akan diberlakukan khusus. Ya tidak sama dengan yang berada di bawah. Ya itu tadi insentif untuk mereka yang di daerah-daerah terpencil itu kita harus perhatikan dan kita harus komitmen untuk itu. Ya seperti itu, karena jangan sampai kita berbicara ini ternyata pada kenyataannya banyak yang merasa itu nggak benar. Tapi itu makanya saya katakan ini kita harus komitmen. Benar-benar kita memberikan ini, fasilitas ini kepada mereka, sama saja dengan tenaga perawat. Saya kira itu tidak ada bedanya. Itu kita berlakukan, bahwa benar-benar kita berlakukan itu. Sehingga orang dan mungkin yang belum punya sepeda motor, kita berikan sepeda motor. Karena itu bisa diberikan, dan sehingga mereka juga tidak merasa bahwa apa beda saya dengan mereka yang di bawah. Ya, saya juga di daerah begini betapa susah, tetapi mereka di bawah juga bisa menikmati enak. Kalau kita makanya harus insentifnya harus lebih harus diberikan khusus mereka, sehingga itu memotivasi mereka untuk bekerja lebih giat walaupun mereka itu di tempat itu. Dan juga memang terus terang untuk tenaga guru memang kita masih sangat-sangat kekurangan. Kalau mau dihitung dari jumlah sekolah dan tenaga pendidik itu memang belum memadai, dan itu juga kebutuhan kita ke depan. Apabila juga ini tetap kita harus mendorong untuk ketika ada penerimaan CPNS itu jumlah kuota itu kita harus meminta untuk kuota guru kuota itu lebih untuk guru dan perawat itu ditambah, sehingga sampai ke kita juga mau bagi yang di bawah juga kita kekurangan juga. Ya, sehingga mungkin sekarang yang perlu diberdayakan ya tenaga guru, ada guru dacil namanya, itu yang dari pemerintah program itu bisa kita angkat juga, guru honor daerah itu kita tambah lagi sehingga itu bisa memadai. Saya kira mereka belum ASN kan mereka punya kualitas tadi itu juga tidak kalah ya. Jadi mereka juga saya kira masih fresh juga otak mereka untuk mengajar ya. Saya kira itu. Nah, Pak Hussein dan Ibu Paulina, kita tahu bahwa Sigi ini daerah yang langganan banjir. Langganan bencana maksud saya. Setelah bencana tanggal 28 September yang juga meluluhlantakan sebagian Kabupaten Sigi, ada bencana yang datang hampir setiap tahun juga, yaitu bencana banjir dan tanah longsor. Ke depan ketika Hussein Paulina ini kemudian menjabat, prioritas apa yang akan diberikan terhadap penanganan banjir atau bencana ini, Pak Hussein? Kita lakukan hal-hal yang membuat tidak banjir.
Oleh karena itu mungkin nanti di saat kami dan Ibu Paulina, karena saya sudah lihat di atas itu hampir seluruhnya itu tidak ada pohon. Dan memang di zaman kami ketika kami jadi sekda dulu, itu kita melarang orang-orang yang menggunakan sensor. Penebangan liar. Iya, penebangan liar. Dan ini terjadi sekarang ini, 10 tahun sudah terjadi sekarang ini. Dan ini merupakan kerja berat bagi kita untuk kembali menanam hutan-hutan, menghijaukan kembali hutan-hutan yang ada. Karena sekarang ini sudah terjadi. Dan ini merupakan tugas baru kita. Dan jika nanti kami menjadi bupati ini, kita akan melakukan penghijauan kembali. Dan itu salah satu solusi yang terbaik untuk menangkal banjir-banjir. Mungkin atau ada hubungannya dengan tadi pertanian yang berbasis sumber daya alam yang iya ada. Kalau di daerah-daerah yang ada di daerah Kulawi yang masih berbasis adat istiadat itu masih kurang. Tetapi orang-orang yang sekarang di bawah ini mereka sudah tidak menghiraukan adat istiadat, tidak menghiraukan lagi pemerintah, dan itu seakan-akan terjadi pembiaran, dan itu terjadi sekarang. Maka coba kita rubah mindset mereka bahwa terjadinya ini karena ulah kita manusia dan tangan-tangan manusia juga. Iya, dan yang terjadi sekarang ini ulah dari kita manusia. Karena apa? Sekarang ini sudah gundul semua dan itu memerlukan 5, 10, 15 tahun. Dan yang harus turun tangan untuk menata kembali itu kita ya tata kembali. ya. Kita tata kembali. Bahkan ada satu ide kita. Ya. Bagaimana di sepanjang aliran Sungai Palu itu kita tanam bambu sehingga nanti itu akan berbias untuk pengembangan UMKM. Kebetulan salah satu visi misi kita UMKM. Iya. Ya, kita belum sentuh masalah adat istiadat. UMKM itu nanti juga yang akan dikomparasi dengan perbaikan lingkungan tadi itu. Kalau Ibu Paulina, kita tahu Ibu Paulina sebelum kesini, sebelum bertemu kami di podcast Palu juga sudah dari tempat lokasi banjir. Ya. Di periode berikutnya Ibu Paulina melihat apa yang perlu diperbaiki agar bencana-bencana tidak lagi menjadi momok di sana. Iya, memang benar. Ini kalau orang bilang sekarang tidak ada lagi penebangan, mungkin memang benar untuk sekarang mungkin tidak, tapi yang dulu-dulu sekarang dampaknya. Yang menerima sekarang dampaknya. Olehnya itu saya juga kemarin kami membagikan bibit tanaman di daerah atas itu, saya katakan ditanam. Karena apa? Memang kamu tidak rasakan untuk 1-2 tahun ini belum. Tapi 10-15 tahun ke depan itu yang akan merasakan, mungkin sudah bukan kita tapi anak cucu merasakan itu akan baik. Dan juga untuk tentunya ini akan dibangun. Nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah pusat memikirkan bagaimana perencanaan pembangunannya untuk mungkin aliran sungai itu diperbaiki, dan juga yang sudah terjadi ini dibuatkan bendungan yang seperti apa, sehingga ini kita memang membutuhkan suatu perencanaan yang lebih matang, lebih baik, bermitigasi bencana, sehingga ketika ini terjadi mungkin kita kan banyak, karena akibat bencana gempa kemarin itu gunung-gunung itu retak karena sudah tidak ada yang menahan pohon-pohon itu akan makanya lancar sekali itu banjir, air turun, membawa material-material batu dan apa segala lumpur dan sebagainya. Karena sudah tidak ada penahan. Olehnya itu ini yang sudah terlanjur terjadi. Ini kan kita mesti diperbaiki seperti apa, ditata kembali. Dan memang kita punya pemikiran ini bukan cuma kita, tetapi kita harus kerjasama dengan para engineering yang mengerti, yang paham untuk bagaimana ini menata, membangun ini. Jangan kita cuma bersih-bersih nanti kita bangun ini, tetapi datang banjir lagi, habis lagi apa yang kita kerjakan. Dan ini kita harus bagaimana yang tadi saya katakan mengarah ke mitigasi bencana sehingga pembangunannya itu bisa tepat. Kita bangun ini dampaknya nanti seperti apa. Dan tentunya bukan pemikiran kesenian, kita juga tidak punya uang untuk sebanyak itu untuk membangun fasilitas seperti itu. Tetapi kita bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk sama-sama kita membangun ini Kabupaten Sigi yang sudah porak-poranda ini, karena memang tidak mengandalkan APBD itu tidak mungkin. Nah itu yang membuat kami juga agak heran. Menjadi pemimpin di Sigi itu juga harus betul-betul memiliki mental yang kuat. Daerah itu daerah yang betul-betul pemimpin yang punya komitmen yang baik, karena wilayah bukan tempat, kata orang, bukan kantung kantung uang. Tetapi di sana daerah bencana yang sekali lagi pemimpinnya butuh mental yang baik. Nah baik, karena kita memang namanya obrolan jelang maghrib, sebelum azan maghrib kita harus segera berhenti, Pak Ustadz. Pak Ustadz,
lebih paham karena urusan di atas lebih lebih penting daripada urusan yang ada di dunia ini. Nah, Iya. sebagai closing statement, kita tahu bahwa di momentum politik ini yang paling panas adalah di grassroots. Iya. Iya. Kemudian juga yang paling panas adalah di media sosial. Silakan ada yang akan disampaikan kepada para pendukung dan juga masyarakat yang ada di Sigi untuk Pada seluruh Husein. pendukung kami, para simpatisan, para pencinta Husein Paulina, kami sampaikan untuk dapat menjaga stabilitas, kita jaga keamanan, karena kemenangan itu adalah kemenangan kita, kemenangan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, usaha kita dan apa yang kita perjuangkan itu akan bisa berhasil apabila kita dengan sabar, kita tahan dan kita jaga stabilitas. Keamanan ini adalah milik kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan pendukung Husein Paulina tidak ada yang arogan dan tidak ada yang mengganggu stabilitas keamanan. Insya Allah Husein Paulina menang pada saat-saat yang akan datang. Ibu Paulina, silakan. Oke, jadi saya juga menghimbau kepada kita semua masyarakat Kabupaten Sigi untuk mari kita berpolitik yang santun, berdemokrasi yang baik, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan, dan juga bermedsos dengan baik untuk bagaimana kita menciptakan suasana yang aman dan kondusif untuk Kabupaten Sigi, dan tentunya lewat media juga. Dan ini kami berterima kasih juga kepada podcast Palu yang sudah memediasi bedah visi misi pada kesempatan sore hari ini, dan sekiranya juga ini menjadi wadah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, terlebih khusus masyarakat di Kabupaten Sigi, untuk mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk menuju ke 9 Desember nanti dengan aman, damai, dan tentram. Ya, terima kasih. Bicara, Pak Ustadz? Kemudian yang perlu saya kepada penyelenggara pemilu, saya sampaikan kepada KPU, Bawaslu, Panwas, berdirilah sebagai wasit yang adil. Karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat ini ingin keadilan. Oleh karena itu, himbauan kepada penyelenggara pemilu, karena kita memakai uang negara. Kita digaji oleh negara, dan ini harapan kami sebagai petarung, sebagai yang insya Allah kita head to head, 1 lawan 1. Hanya itu harapan kami. Kalau kita menang, menang bermartabat. Kalau kita kalah, kalah bermartabat. Oleh karena itu penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, Penyelenggara ya. Panwas, berdirilah pada rel keadilan. Terima kasih. Baik. Nah, tahun politik tentu menjadi tahun yang paling ditunggu-tunggu oleh politisi. Kata orang ini adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta demokrasi tentu harus dijalani dengan riang gembira. Berpolitik santun seperti yang disebut Ibu Paulina dan juga Pak Husein Habibie adalah hal yang kita inginkan ke depan. Hingar-bingar politik penting, tetapi yang paling penting adalah rasa aman, kemudian tentram, pesta demokrasi berjalan dengan apa yang dimau oleh semua pihak tanpa ada sedikit pun kekacauan. Nah, terima kasih banyak Ustadz Husein Habibie, Ibu Paulina sudah hadir di undangan teman-teman podcast Palu, dan tentunya kami berharap juga Anda menjadi saksi dari perhelatan politik yang ada di Kabupaten Sigi. Pertarungan 1 lawan 1 antara Ibu Paulina dengan kandidat yang lain juga menjadi sesuatu yang akan berarti jika Anda berpartisipasi di tanggal 9 Desember 2020. Saya Abdi Mari dan juga kawan-kawan podcast Palu mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber-narasumber yang sudah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kira. Selamat sore.